Rekan dosen pernah merasa bingung mana sebenarnya jurnal yang benar-benar terindeks Scopus? Padahal katanya tinggal cari saja di Google. Tapi kenyataannya banyak justru yang terjebak pada jurnal predator atau jurnal yang sudah tidak aktif Scopusnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara paling aman dan resmi untuk kita mencari database jurnal yang terindeks Scopus? Di video ini kita akan bongkar tuntas cara mencari database jurnal terindeks Scopus yang resmi, mulai dari portal aslinya dan strateginya pasti lebih efisien. Jangan buru-buru percaya ya saat seseorang mengatakan mengklaim jurnalnya ini terindeks Scopus. Pastikan lagi cek langsung ke sumber utamanya. Di mana itu? Ya pastinya di Scopus, karena di Scopus punya source list yang bisa diakses publik di alamat scopus.com. Nah, kita akan cek tutorial bagaimana mencari source list jurnal Scopus. Kita langsung buka di scopus.com. Ketika sudah dibuka, langsung tertampil halaman depan atau homepage scopus.com ini. Di sini rekan-rekan dosen bisa langsung melihat ya, yang sudah biasa membuka Scopus pasti sudah hafal. Di sini ada author search, ada source, atau mau login akun atau mau membuat akun baru. Ini juga bisa. Nah, di mana sih cara mencari source jurnal Scopus yang asli atau yang benar-benar tercatat di website Scopus? Di sini kita klik source. Ketika kita klik source, nanti akan muncul ada halaman selanjutnya di mana di sini nanti akan menampilkan banyak hal. Di sini ada kita bisa mencari berdasarkan subject area, berdasarkan title atau judul, berdasarkan publisher, atau juga bisa berdasarkan ISSN. Nah, di sini kita tinggal memilih. Kalau kita sudah punya jurnal atau kita sudah mendapatkan informasi jurnal, judulnya kita bisa cek di sini. Kita tinggal pilih berdasarkan title-nya atau judulnya, atau berdasarkan publisher-nya, siapa sih penerbitnya, begitu ya. Nah, atau juga kita bisa memastikan berdasarkan ISSN yang sudah kita miliki. Nah, ini kita coba untuk mencari jurnal berdasarkan publisher atau berdasarkan title. Kita coba berdasarkan subject area ya. Anggaplah kita belum tahu nih, kita belum punya jurnal tujuan kita untuk sesuai dengan bidang ilmu kita. Di sini kita coba ketikkan ya. Di sini ada banyak muncul pilihan, nanti rekan-rekan bisa memilih sesuai dengan bidang ilmunya, apakah chemistry atau computer science, business management dan accounting, tinggal pilih. Nah, ini saya memilih untuk di bidang agronomi and crop science. Nah, di sini kalau sudah diklik, kita apply. Nah, ini muncul semua jurnal-jurnal dari yang terindeks Scopus Q1. Nah, bagaimana sih kita untuk mengetahui jurnal itu terindeks Q1 atau Q2 atau 3 ataupun 4? Di sini kita bisa melihat ini rekan-rekan. Dari highest percentilnya. Di sini ada 99%, atau kalau kita lihat lagi ini ada juga 97%. Jadi kita sesuaikan, kita lihat kalau 99% itu artinya dia masuk ke jurnal rankingnya atau kuartilnya itu masuk Q1, karena kuartil ini di Q1 adalah di 75% sampai 99%. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks Q1. Nah, di sini kita bisa coba lihat untuk salah satu jurnalnya, dipilih yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Ini katakanlah Computer and Electronic in Agriculture, karena kita masuk di teknologi pertanian ya. Di sini salah satunya kita mencoba untuk mencari jurnal yang sesuai. Nah, di sini akan langsung muncul nanti untuk jurnalnya sesuai dengan scope yang kita inginkan ya. Tadi ada Computer and Electronic in Agriculture. Kemudian ini sudah ada terlihat years currently covered by Scopus. Jadi ini terindeks Scopus dari tahun 85 sampai 2025. Jadi sampai di 2025 ini jurnal ini masih terindeks Scopus. Publishernya siapa? Ini ada Elsevier.
kemudian ini ISSN-nya dan subjek areanya. Ini ada agriculture, ada banyak di sini, biasanya tercantum semuanya. Dan pastikan source type-nya adalah jurnal, bukan book chapter atau buku ya rekan-rekan kalau kita mau mencari jurnal. Dan di sini kita juga bisa melihat di sisi kanan ada side score-nya di tahun 2024, SJR-nya, kemudian ada SNIP-nya. Apa sih SNIP? Ini lebih ke paper site-nya, jadi citasi per papernya. Selain itu, kita bisa lihat ke bawah juga ada informasi-informasi lebih mendetail. Nah, ini untuk mencari tahu jurnal yang terindeks Scopus, dan ini masuk sesuai subjek area ya rekan-rekan. Kita tidak langsung, karena kita belum tahu ini jurnal mana sih yang kita ingin tuju, karena ingin mencari atau membuat katalog khusus untuk bidang ilmu kita harus melihat satu persatu. Nah, ini untuk kita memastikan bahwa ini adalah jurnal Scopus dan sudah terindeks Scopus, dan ada Q berapa sih, masuk ke kuartil berapa, kita cek langsung di Scopus. Nah, kalau kita mau coba cek yang lain gimana? Kita bisa kembali ke source. Di sini kita bisa melihat ada count for 4 years time frame, jadi kita bisa memilih ya, ada berdasarkan jumlah minimal citasi atau jumlah minimal dokumen, atau kita juga bisa memilih ini display only open access journal. Nah, di sini kita juga bisa memilih rekan-rekan. Kalau kita memang ingin hanya menyasar pada jurnal-jurnal yang open access gitu, tidak yang harus subscribe, karena kita pengen berarti ini jurnal kalau open access berarti tandanya jurnal ini bisa diakses secara umum dan bisa jadi ini akan berbayar bagi yang ingin submit jurnal atau artikel ke dalam jurnal tersebut. Ini bisa di checklist atau bisa di uncheck. Kemudian kita bisa memilih berdasarkan, di sini pasti source-nya di jurnal. Kemudian kalau ingin langsung memilih ke jurnal Q1 atau Q2, kita coba di Q2 ya. Kita coba di Q2. Di sini kita sudah checklist. Kita mau minimum dokumennya katakanlah 5. Nah, kalau sudah ini jurnal, pastikan ini source type-nya jurnal. Kemudian kita menyasar untuk jurnal yang sudah terindeks Q2 atau masuk ke kuartil 2 dengan citasinya di bawah 75%. Ini kemudian langsung kita apply. Nah, ini akan muncul untuk jurnal-jurnal yang masuk ke Q2 yang sesuai yang kita pilih tadi ya rekan-rekan ya. Ini kita bisa memilih yang sesuai. Ini apakah sudah sesuai dengan bidang ilmu kita atau sesuai dengan apa yang ingin kita publish nantinya. Ini kita tinggal buka. Nah, ini ada When Energy Open Access, dan di sini udah jelas ya. Kita bisa klik lagi, kita bisa melihat seperti tadi. Di sini juga tercantum. Di sini juga kalau jurnal yang memiliki dua versi cetak dan versi elektronik atau online, biasanya di sini akan tercantum ISSN dan EISSN-nya. Dan di sini juga ada subjek areanya jelas. Tercantum juga untuk side score-nya, SJR-nya, SNIP-nya. Nah, di sini sudah pasti ini adalah jurnal terindeks Scopus masuk kepada kuartil 2 atau Q2. Nah, ini di sini kita juga bisa melihat ada berapa sih jurnalnya ini gitu ya. Untuk Scopus content coverage-nya, side scoring-nya, side score-nya, kita bisa melihat semuanya di sini, dan ini bisa kita akses tanpa harus login akun Scopus. Untuk rekan-rekan yang mungkin belum punya akun Scopus gitu,
Baiknya seperti apa? Apakah kita harus membuat akun Scopus? Pastinya penting ya untuk rekan dosen, terutama untuk rekan-rekan dosen pemula, wajib sekali kita membuat akun Scopus. Dan nantinya untuk mempermudah saat kita mempublikasikan karya di Scopus, karena kita bisa mengakses semua informasi di website resmi scopus.com. Ini adalah direktori resmi yang menampilkan semua jurnal, proceeding, bahkan ada book chapter yang saat ini masih terindeks Scopus. Di scopus.com ini rekan-rekan dosen bisa mengakses semuanya. Mencari jurnal di Scopus itu sangat mudah ya rekan-rekan kalau tahu triknya. Sayangnya banyak sekali dosen yang mengeluh bahwasanya jurnal Scopus ini susah dicari tapi tidak ketemu. Sudah cari kemana-mana tapi nggak menemukan jurnal yang sesuai. Bahkan jurnal yang benar-benar terindeks Scopus terhindar dari predator. Biasanya karena salah keyword atau tidak tahu cara mencari hasilnya yang benar. Salah satu jebakan terbesar jurnal yang dulu memang Scopus tapi sekarang sudah delisting atau sudah tidak terdaftar lagi. Ini biasanya sangat merugikan ya rekan-rekan jika rekan dosen baru tahu setelah naskahnya terbit. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Mencari jurnal Scopus bukan sekedar soal cepat-cepat terbit ya rekan-rekan dosen, tapi ini soal validasi, kredibilitas, dan strategi jangka panjang untuk karir akademik rekan dosen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini untuk tutorial apalagi yang perlu rekan dosen inginkan. Sampai jumpa untuk di video tutorial selanjutnya.